U16 Việt Nam thua U16 Indonesia 0-5 ở giải U16. Ini memang di luar nalar teman-teman ya. Vietnam kalah 5-0 dengan Indonesia di U16. Ada apa dengan Vietnam ya? Biasanya kalah kan 3-0, 2-0, ini 5-0. Di semua kelompok umur Indonesia selalu mengalahkan Vietnam hari ini teman-teman. Dan Vietnam tidak bisa berbuat apa-apa. Media Vietnam dan fan Vietnam pun sampai marah-marah loh. Ada apa dengan Vietnam? Ada apa dengan Vietnam? Aduh, kacau banget Vietnam. Tapi bagus juga sih. Semoga kalah terus, kita menang terus dengan Vietnam. Tại giải năm nay. Ya, Đây là thất bại với tỷ số mà không nhiều người nghĩ tới. Media Vietnam kaget dengan kekalahan telak timnya atas timnas Indonesia U16. Mereka tidak menyangka akan kalah dengan skor sebesar itu. Timnas Indonesia U16 meraih peringkat 3 Piala AFF U16 atau ASEAN Boys Championship U16 2024 di Solo setelah berpesta 5 gol tanpa balas ke gawang Vietnam di Stadion Manahan, Solo, Rabu, 3 Juli 2024. 5 gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Sahabik Holi, Dava Zaidan, dan Daniel Alfredo. Media Vietnam, Sohat VN, seolah tak percaya dengan kekalahan besar tersebut. Kekalahan itu merupakan hasil yang mengejutkan. Fans Vietnam geram dengan kekalahan telak tim mereka dari timnas Indonesia dalam perebutan tempat ketiga Piala AFF U16. Mereka gak menyangka timnas Vietnam kalah telak 5-0 tanpa balas. Selain itu, fans Vietnam juga mengkritik permainan tim mereka yang dianggap membosankan. Sebelumnya, meskipun kalah, mereka jarang kalah dengan skor besar. Di laman FB ASEAN Football, fans Vietnam berkomentar, "Sepak bola Vietnam sekarang sangat membosankan," tulis Nguyen Minh Tuan. Di sisi lain, fans Vietnam memberikan selamat kepada timnas Indonesia yang tampil luar biasa. Indonesia ni kan, tim senior power, under 23 power, takkan under 16 pun power juga. Tapi itulah hakikatnya guys. So, Indonesia baru-baru ini mengalahkan Vietnam under 16 sebanyak 5-0. Jadi ramai yang minta aku review sebenarnya, tapi aku agak sibuk sikit dengan video-video Euro. Tapi hari ni dengan esok tak ada game Euro, so kita akan cerita sikit lah pasal Vietnam dimalukan Indonesia sekali lagi. By the way guys, yang belum follow lagi akaun ni, please tekan butang follow. Dah follow? Mantap coy. So kalau korang tak tahu, baru-baru ni ada Piala Asia Under 16 lah. Okay, yang mana juaranya adalah Australia, naik juara adalah Thailand, dan tempat ketiga adalah Indonesia. Indonesia juga adalah juara grup. Okay, juara grup and then pergi ke semi-final tapi kalah. Dan untuk penentuan juara ketiga, diorang berlawan dengan Vietnam. Jadi Vietnam ni tahun ni sahaja nampak ni. Piala Asia kalah, World Cup qualifier kalah, dan paling latest under 16 pun kalah. Kalau aku jadi rakyat Vietnam, kalau nama aku Nguyen, malu weh, geram weh aku dengan Indonesia. Tiap-tiap game bantai Vietnam je kan. Okey, jadi tahniah kepada timnas Indonesia walaupun tempat ketiga. Malaysia tak dapat pergi ke semi-final sebab Malaysia duduk dalam grup maut. Ada Australia semua itulah. Okey, itu saja guys. By the way, yang belum follow lagi akaun ni, tekan butang follow. Nguyen kembali dibantai oleh King Indo. Kali ini tim nasional Indonesia U16 berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor telak 5-0 di perebutan tempat ketiga ASEAN U16 Championship. Di awal babak, Indonesia menurunkan beberapa pemain pelapis gitu ya, tidak memainkan langsung pemain inti, namun tidak membuat permainan Indonesia menjadi menurun. Terbukti di babak pertama Indonesia berhasil mencetak 2 gol. Finishing yang sangat bagus. 2 gol pun di menit akhir babak pertama. Di babak kedua Indonesia tidak puas, kembali mencetak 3 gol. Beberapa pemain inti dimasukkan dan 3 gol tercipta di babak kedua. Dengan hasil ini maka Indonesia berhak di posisi ketiga ASEAN U16 Championship. Finishing dari pemain U16 ini memang sangat baik gitu ya. Terbukti belajar dari beberapa match yang sudah dilewati, Indonesia memberikan efek yang sangat berbeda gitu ya di pertandingan ini. Dan ingat, ini yang dikalahkan bukan Timor Leste, bukan Brunei, bukan Laos, ini Vietnam, salah satu tim kuat di ASEAN. Dan
membantainya dengan skor 5-0. Selamat buat timnas U16, dan di Oktober nanti akan ada kualifikasi Piala Asia U17 dan semoga Indonesia bisa lolos ke Piala Asia. Indo Pride. Timnas Indonesia membekuk Vietnam 5-0. Wow, cukup kaget ya. Kok Vietnam segitu banyaknya golnya? Saya kira cuma mentok 3-0. Ternyata bisa sampai 5-0 timnas kita. Terima kasih U16. Kalian mainnya luar biasa. Walaupun kemarin kalah sama Australia, is oke lah, 10 pemain kartu merah. Hari ini membalaskan dendam ke Vietnam. Kalian bisa menang besar. Talenta luar biasa. Semoga kalian fokus ya. Jangan macam-macam lagi mau jadi artis atau polisi. Fokus sepak bola biar bagus sampai timnas senior ya. Oke. Masalah Australia nanti bisa balas dendam nanti ya. Masih banyak waktu. Kalian luar biasa, semoga dijaga terus sampai timnas senior. Semangat! Gila, ini pemain timnas U16 ini kerasukan semua gimana nih? Marah besar loh mereka, loh marah besar nih. Dibantai gaming loh Vietnam. Nih, gue sih ngerasa ya, ini salah satu ya. Gue gak bilang salah-satunya, tapi salah satu generasi timnas yang secara tim, secara kolektif satu tim. Mainnya kompak, nggak ada yang jago sendiri. Kalau dulu kan kayak zamannya Evan Dimas, kita ingat Evan Dimas, Maldini Pali. Terus zamannya si Bagus Kahvi, kita ingat Bagus Kahvi, David Maulana, Supriyadi. Kalau ini tuh hampir kita ingat semua nama pemainnya. Kalau kita lihat aja di starting line up di perebutan juara 3 ini ya, ini hampir semuanya pemain yang bukan starter pada saat kemarin lawan Australia. Yang lawan Australia starter cuma si Fabio, kaptennya Putu Panji, sama Goli doang. Sisanya pemain cadangan semua. Oh gitu. Artinya emang kualitas pemain timnas U16 ini setara. Penyeleksian pemainnya, kualifikasi pemainnya, gimana cara mereka bisa main di timnas, itu menurutku sangat transparan dan benar-benar diseleksi. Gak ada yang namanya titipan, bayaran, apalagi pemain-pemain yang gak ada, semuanya layak mereka. Emang Novarianto the best, kita selalu dukung tim ini, kita jaga terus, jangan sampai mereka cedera, jangan sampai mereka star syndrome. Gua benar-benar berharap besar timnas kita sampai 10 tahun ke depan itu masih punya pemain-pemain bagus. Goli, G-nya golin. Zahabi Goli, salah satu pemain yang paling perform untuk timnas Indonesia U16 pada kejuaraan AFF U16 yang baru aja selesai, dinobatkan sebagai best player atau pemain terbaik pada gelaran tersebut. Di laga kemarin, waktu kita membantai Vietnam 5-0 dan membuat timnas kita berhasil meraih juara 3, Zahabi Goli berhasil mencetak 2 gol. Sebelumnya, di saat kita harus kalah dari Australia, yang menurut gue harusnya kalau kita bermain dengan 11 main kita bisa banget menang, Goli pun mencetak 2 gol ya. Sebelumnya lagi lawan Laos juga Goli mencetak 1 gol lewat titik putih. Performa yang bisa dibilang cukup konsisten dari Zahabi Goli dari match pertama sampai match terakhir Piala AFF kali ini, menurut gue ya pantas banget membuat Goli dinobatkan sebagai pemain terbaik. Yang juara 1 Australia, juara 2 Thailand, tapi yang menang pemain terbaik dari Indonesia. Harusnya Indonesia ketemu Australia itu di final aja deh. Aduh, kayaknya sih gue pede banget deh kalau kita ketemu Thailand di final juga kita bakal juara. Tetap apresiasi terbesar untuk timnas U16 karena ini pencapaian yang cukup bagus. Mainnya udah bagus banget dan punya potensi di masa depan. Gue yakin banget bersama Coach Nova ini akan jauh sangat berkembang. Oktober nanti kita akan ketemu lagi sama Australia U16. Semoga bisa kita balas. Buat Zahabi Goli, buat Mirza dan lain-lainnya semoga bisa terus konsisten dan bisa bermain sampai level senior. Yuk kita mulai semua, let's go. Satu hari, satu fakta. Rival timnas Indonesia saat ini bukan lagi Thailand, Vietnam, ataupun Malaysia. Rival timnas Indonesia saat ini adalah Australia. Fakta. Mereka juga selebrasi berlebihan Australia sama kita. Tim senior juga saya akan panggil mereka nanti bulan September, saya ingat ya. Ya kurang lebih begitulah cuplikan dari Bapak Erick Thohir yang marah-marah karena menilai selebrasi dari timnas Australia yang terlalu berlebihan. Tapi saya tidak akan membahas soal selebrasi pemain timnas Australia yang berlebihan. Saya di sini mencoba mengambil sisi positif. Karena kalian pasti ingat 1 atau 2 tahun ke belakang, rival kita yang sering gontok-gontokan itu Vietnam, Thailand, ataupun Malaysia. Dalam wawancara itu Bapak Erick Thohir juga menyampaikan kalau kenapa timnas Australia U16 itu berselebrasi berlebihan. Itu karena timnas U23 mereka kita kalahkan. Wow. Kemarin Piala Asia ya. Dan satu hal yang perlu kita ingat, mempunyai rival yang hebat itu artinya akan menjadikan kita lebih hebat dari mereka. Layaknya seorang guru Gai yang memilih Kakashi sebagai rivalnya. Saya yakin suatu saat kita akan diakui oleh Madara. Saya yakin. Bagaimana pendapat kalian? Oke, sekarang rival kita bukan Thailand, bukan Vietnam, bukan Malaysia, tapi Australia, coy. Ya, saya baru tahu bahwa kemarin itu ketika menghadapi Australia itu kita banyak menurunkan pemain lapis kedua.
sebelum pada akhirnya babak kedua mulai masuk begitu. Sekali kita main dengan 10 orang, kalau sama-sama 11, nggak tahu aja itu kemarin ya. Ini yang aneh itu Vietnam yang turun atau kita yang naik atau apa ya? Karena di semua kelompok umur kita bantai itu Vietnam. Dari U16, dari senior, dari U23, setiap ketemu dengan Indonesia habis Vietnam. Iya kan? Jadi nggak nampak kelihatan bahwa Vietnam itu King ASEAN. Nah dulu ketika masuk ke round 3 juga pada tahun 2022 itu ya kan pernah juga masuk ke round 3, melambung tuh Vietnam itu, sepak bolanya kita ketinggalan jauh, tapi pada akhirnya hari ini di semua kelompok umur kita bantai itu Vietnam. Dari U16 kemarin 5-0, kemudian U23 kemarin juga kalah juga itu kalau nggak salah 1-0, kemudian senior malah 2 kali itu tandang dan kandang 1-0, 3-0. Wah, tentu ini bukan Vietnam yang turun ya, tapi memang Indonesia yang sudah naik ya. Ayo, level kita sudah naik yuk. Saingan kita bukan hanya tim-tim di Asia Tenggara, tapi di luar itu, Eropa bahkan ya. Australia pun Erick Thohir kemarin juga, ayo kita bantai, kita balas dendam nanti di November ya, ada kejuaraan Piala Asia Championship U17 itu. Tentu yang main kemarin itu kan akan masuk ke sana. Jadi sama-sama mereka akan bertemu kembali di situ. Ada Kepulauan Mariana juga kita bisa ketemu di sana ya, ada Australia. Kesempatan kita untuk membalas Australia atas kekalahan kemarin. Kekalahan kemarin itu sebenarnya kita main 10 orang. Tetapi kita kayak main 11 orang. Gimana Spartanya ya, adik-adik kita U16 itu, gimana dia ngototnya, gimana fight berjuangnya melawan Australia. Mereka menang dengan selebrasi yang kalian lihat sendiri. Itulah sebagai pelecut semangat kita nantinya untuk membalas kekalahan tersebut kepada Australia. Kita masih hutang dengan Australia ya, oke?